Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang PSBB masa transisi sudah terbit. Peraturan gubernur ini berisi pengendalian moda transportasi, diantaranya penerapan ganjil genap yang berlaku tidak hanya untuk mobil, tetapi juga untuk sepeda motor. Aturan ini tercantum dalam Pergub DKI nomor 51 tahun 2020 pasal 28 tentang pelaksanaan PSBB transisi. Setiap pengendara kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan roda 2 dengan plat ganjil dilarang melewati ruas jalan pada tanggal genap. Dan setiap pengendara kendaraan bermotor roda 4 atau lebih serta sepeda motor berplat genap dilarang melewati ruas jalan pada tanggal ganjil. Kebijakan aturan ganjil genap di wilayah Jakarta sebelumnya tidak berlaku selama penerapan pembatasan berskala besar atau PSBB. Walaupun penerapan ganjil genap sepeda motor belum berjalan, warga masih kurang setuju dengan peraturan baru ini. Warga merasa kesulitan dalam beraktivitas. Kurang setuju, Mbak. Ya mungkin lagi kondisi kayak gini ya kan, masa ada ganjil genap kayak gini lah. Kayaknya momennya kurang tepat aja. Kalau tanggapannya itu susah beraktivitas ke tempat-tempat lain, apalagi buat kerja susah juga. Nggak setuju, karena nyari uangnya dari motor, nanti keliling-keliling susah nyari jalannya. Sering, hampir tiap hari ya. Gimana nih Pak? Ya sebaiknya sih motor sih dibebasin aja gitu. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan, pelaksanaan aturan ganjil genap ini masih menunggu hasil evaluasi penerapan PSBB transisi pekan pertama. Baik aturan untuk ganjil genap sepeda motor maupun mobil. Terkait ganjil genap ya, sedang dilakukan kajian terus-menerus oleh pihak kami yang diberi tugas oleh Pak Gubernur adalah Dinas Perhubungan ya, terus berkoordinasi dengan Polda, instansi terkait lainnya ya. Nanti dalam waktu dekat ya kita akan sampaikan bagaimana kebijakan tentang ganjil genap. Sejauh ini setidaknya seminggu ke depan ya, kebijakannya tidak diberlakukan dulu soal ganjil genap. Jadi tidak ada pemberlakuan ganjil genap. Evaluasi ini berkaitan dengan situasi dan kondisi lalu lintas serta angkutan di masa PSBB transisi. Hal ini juga terkait aturan soal kapasitas angkutan umum nantinya. Karena penerapan aturan akan berdampak pada peningkatan jumlah penumpang angkutan umum. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif ini, Gubernur Anies Baswedan mengatur sederet kategori yang dibebaskan dari kebijakan ganjil genap tersebut. Taksi dan ojek online menjadi salah satu kategori yang dibebaskan dari ganjil genap. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 2. Baik taksi maupun ojek online wajib memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di antaranya, pelarangan beroperasi di beberapa wilayah zona merah alias wilayah dengan pengendalian ketat. Setidaknya ada 66 RW di Jakarta yang masih masuk zona merah COVID-19. Meski saat ini kasus positif dan kematian karena COVID-19 cenderung melandai, masih ada sejumlah wilayah yang perlu menjadi perhatian khusus. Aturan atau protokol kesehatan juga tidak boleh diabaikan agar pengemudi dan penumpang aman dari ancaman COVID-19. Tak terkecuali bagi penggunaan transportasi online selama PSBB transisi berlangsung. Para pengemudi diwajibkan untuk selalu menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer, melakukan disinfeksi kendaraan dan helm setiap selesai mengangkut penumpang, serta tidak beroperasi di wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah zona merah. Sedangkan bagi penumpang, selalu menggunakan masker, sebisa mungkin menggunakan helm sendiri, memakai sarung tangan, membayar dengan non-tunai, serta cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer sebelum dan sesudah naik ojek online. Pengamat transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiowarno menyatakan, untuk penerapan ganjil genap kembali di tengah pandemi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya melakukan evaluasi yang mendalam. Menurutnya, jika Pemprov DKI ingin menerapkan kembali kebijakan sistem ganjil genap, persiapan harus dilakukan dengan matang.
Paling utama adalah menjamin ketersediaan transportasi umum yang kebersihannya terjaga dan benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Selain menanggapi mengenai aturan ganjil genap, pengecualian yang diberikan kepada ojek online menurut Joko tidaklah tepat. Joko berpendapat seharusnya ojol dan taksi online tetap ikut aturan ganjil genap lantaran masih menggunakan plat nomor hitam atau bukan termasuk transportasi umum. Selain itu, masalah pengecualian ojol bebas dari ganjil genap rawan dengan konflik kecemburuan dari pengguna motor pribadi. Apalagi dari segi jumlah, populasi motor yang beredar di Jakarta sangatlah banyak. Akan menjadi hal yang rumit bagi petugas untuk melakukan pengawasan. Tidak hanya masalah pembebasan ojol dari ganjil genap, Joko juga mempertanyakan dasar Pemprov DKI yang kembali mengizinkan ojek online untuk beroperasi dengan membawa penumpang di masa PSBB transisi. Kebijakan ini menurut Joko cukup riskan diterapkan. Tentunya dari 3 syarat itu tidak memenuhi syarat. Ya, yang jelas tidak terjadi jaga jarak. Meskipun mungkin banyak yang beralibi bahwa itu nanti di luar kena udara panas dan sebagainya. Namun tentunya protokol kesehatan yang diberikan pada ojol ini semestinya juga mendapat rekomendasi dari gugus tugas COVID-19 karena merekalah menjadi tangan panjang dari Presiden. Apalagi pandemi COVID-19 hingga saat ini masih terus mengancam. Meski dijalankan dengan protokol yang sudah ditetapkan, tetap tidak ada jaminan kesehatan bagi penumpang maupun pengendara ojek online sendiri.